Selamat datang di Keluh Kesah Reddit, di mana kalian akan mendengarkan kisah menarik dari seluruh dunia. Kali ini adalah beberapa kisah tentang malicious compliance yang singkatnya memberi pelajaran kepada seseorang yang ngeyel alias kolot. Berikut kisahnya. Cerita pertama. Ini adalah prioritas. Sedikit malicious compliance melawan bos yang bangsat. Beberapa latar belakang. Aku telah bekerja sebagai direktur pemasaran untuk sebuah perusahaan yang sangat kecil selama sekitar 1 tahun terakhir. Pekerjaan ini dimulai dengan cukup baik, tetapi dengan cepat menurun ketika kami memiliki sekitar 10 dari 35 anggota staf penuh waktu kami berhenti selama rentang beberapa bulan. Mereka semua pergi karena berbagai alasan yang berkaitan dengan taktik manajemen bos yang buruk, yang akan aku sebut Stacy, yang buruk dan sikap timnya. Masalah kepegawaian menjadi masalahku ketika aku terpaksa mengambil kelonggaran untuk semua orang yang telah pergi. Aku diminta untuk melakukan sejumlah tugas lain-lain, beberapa di antaranya sama sekali tidak memenuhi syarat untuk aku, yang semuanya menyita waktuku untuk melakukan pekerjaan pemasaran. Meskipun demikian, Stacy secara konsisten akan membuat keributan atas tujuan pemasaran tertentu yang tidak diselesaikan saat dia menginginkannya. Aku akan selalu menjelaskan kepadanya karena dia telah mendelegasikan aku untuk melakukan pekerjaan tertentu di tempat lain. Aku tidak punya waktu untuk melakukan pemasaran yang telah kami brainstorming. Dia tentu saja tidak pernah mendengarkan. Seiring berjalannya waktu, kami kehilangan 5 anggota staf lagi, termasuk sekretaris kami. Aku tergerak untuk menutupi posisinya di front desk penuh waktu selama 5 minggu, di mana aku tidak bisa menyelesaikan pekerjaan pemasaranku. Semua proyekku terhenti, dan kami bahkan kehilangan kontak dengan salah satu vendor kami yang telah bekerja sama dengan aku. Begitu aku dapat kembali ke kantorku sendiri, Stacy dan timnya memburu aku untuk materi pemasaran yang dalam pikiran mereka seharusnya sudah selesai sekarang. Tetapi aku menjelaskan kepada mereka pada dasarnya aku memiliki pekerjaan yang berbeda selama 5 minggu terakhir. Aku tidak diberi waktu untuk mengerjakannya. Aku sangat frustasi pada saat ini, dan mulai mencari pekerjaan lain. Sekitar 2 minggu yang lalu, aku mendapat tawaran untuk perusahaan yang jauh lebih baik, dan menyerahkan pemberitahuan resign kepada Stacy. Stacy bingung, dan meminta aku sebelum aku pergi untuk menyelesaikan daftar proyek yang terus dia tunda. Secara khusus dia menginginkan sebuah proyek, yaitu proyek A, yang telah berulang kali dia dorong ke belakang sejak Desember untuk diselesaikan. Aku adalah satu-satunya yang bisa melakukan proyek ini, dan dia tahu itu. Dan dia sangat ingin proyek itu selesai sebelum aku pergi, karena penyelesaiannya berarti dia bisa menunda mempekerjakan penggantiku untuk sementara waktu. Dalam pertemuan kami, dia memberitahu aku secara khusus kalau proyek A adalah prioritas, dan aku tidak boleh melakukan pekerjaan lain sampai selesai. Oke, isyarat malicious compliance. Salah satu alasan lain mengapa terkadang perlu waktu lama untuk menyelesaikan proyek pemasaran tertentu adalah karena proyek tersebut membutuhkan masukan dan persetujuan Stacy dan timnya. Ini sebagian besar untuk proyek terkait desain. Aku akan membuat desain awal, mendapatkan masukan mereka tentang apa yang terlihat bagus, mengubah desain, dan kemudian menunggu mereka menyetujuinya sebelum mengirimkan desain ke perusahaan percetakan atau manufaktur. Semua ini terjadi melalui email, dan tidak peduli berapa banyak pengingat yang aku kirimkan, Stacy akan selalu menyeret kakinya untuk merespons. Kadang-kadang bisa memakan waktu seminggu penuh untuk melakukan apa yang seharusnya memakan waktu 3 jam. Aku menyebutkan masalah ini kepada Stacy sebelumnya, dan sekali lagi dia tidak pernah mendengarkan. Nah, coba tebak apa proyek akhir yang dia ingin aku selesaikan? Sebuah proyek desain. Dan tebak siapa yang telah menghabiskan 1,5 minggu terakhir menyeret kakinya untuk menanggapi emailku tentang hal itu? Ya, Stacy lah. Sekarang, aku bisa saja mengerjakan item lain di daftar pekerjaan yang dia ingin aku lakukan sementara aku menunggu persetujuan proyek A. Namun, karena Stacy secara eksplisit mengatakan kepada aku proyek A adalah prioritas, tidak ada satu hal pun dalam daftar proyek lain yang dapat selesai. Bagian terbaiknya adalah, tidak ada cukup waktu bagiku untuk menyelesaikan proyek A sepenuhnya sekarang, karena dia butuh waktu lama untuk merespons. Aku telah menyerahkan kepada Stacy semua file desain, yang sebagian besar bahkan tidak bisa dia buka karena dia tidak memiliki software yang ada, dan kemudian pergi pada hari Selasa. Setelah itu, bukan masalahku kan? Cerita kedua. Hanya menggunakan software yang disediakan perusahaan, tidak masalah. Bertahun-tahun yang lalu, aku adalah seorang manajer dapur untuk konsep restoran yang sangat populer. Lokasiku cukup sibuk dan ada banyak tugas terkait kantor, termasuk memesan makanan 2 kali seminggu. Selama bertahun-tahun, aku mengembangkan spreadsheet untuk membuat proses pemesanan lebih cepat, dan memastikan ketika aku sedang berlibur, makanan yang sesuai tetap terjaga. Setelah 6 tahun, dan banyak pujian dari atasan tentang efisiensi, kami mendapatkan manajer distrik baru, yaitu DM. Orang ini datang dengan sangat kaku. Semuanya harus dilakukan sesuai kebijakan perusahaan, dan kami tidak boleh menyimpang. Suatu hari,
DM memperhatikan aku menggunakan spreadsheet untuk menghitung pesanan makananku selama seminggu. Aku diberitahu itu tidak disetujui oleh perusahaan, dan aku tidak dapat menggunakannya. Aku menjelaskan itu menghemat waktu 2 jam setiap kali, dan aku menggunakan waktu itu untuk membantu staf lain. Itu tidak cocok dengan DM, dan aku diberitahu untuk segera berhenti menggunakan spreadsheet. DM bertanya kepada General Manager, yaitu GM, apakah aku memiliki jalan pintas lain yang ilegal? Karena GM ingin tetap berada di sisi baik DM, mereka membocorkan semua metode tidak sesuai SOP yang aku gunakan. Sekarang, aku tidak lagi diizinkan menggunakan alat penghemat waktu yang aku buat. Isyarat malicious compliance. Karena aku tidak lagi diizinkan menggunakan spreadsheet ini, aku mengirim email ke diriku sendiri dan menambahkan kata sandi untuk menguncinya di komputer kerja. Tidak lagi dapat digunakan, tetapi aku menambahkan sedikit tambahan ke spreadsheet untuk membuatnya hancur sendiri jika seseorang mencoba meretas file tersebut. Penghancuran diri akan menghapus konten file bersama dengan konten folder pribadiku. Saatnya mendapatkan pekerjaan baru. Aku memberikan pemberitahuan resign 6 minggu dan disambut oleh DM pada hari berikutnya. Aku diminta untuk menyerahkan kunciku dan segera dipecat. 2 hari kemudian, itu adalah hari pemesanan. GM menelpon aku dan meminta kata sandi untuk spreadsheet yang tidak dapat aku gunakan. Karena tidak ada seorang pun kecuali aku yang tahu cara memesan tanpa spreadsheet, mereka panik. Aku segera memberitahu GM kalau aku tidak dapat membantu. Dan jika mereka menginginkan kata sandi, DM harus menelpon aku secara pribadi dan bertanya. Itu tidak pernah terjadi. Aku mendapat banyak telepon dan SMS dari GM, manajer lain, dan bahkan DM dari distrik lain. Mereka bahkan menelpon istriku. Mereka mencoba menebak kata sandi, dan pada percobaan ketiga, bahkan dengan prompt peringatan, program bekerja dengan sempurna. Semua konten file pribadiku dihapus secara permanen, dan spreadsheet menghapus kontennya dan menyimpannya sendiri tanpa isi. Sekarang tidak ada yang bisa aku lakukan. Mereka diperingatkan, beberapa panggilan tak terjawab setelah itu. Aku menemukan kemudian GM harus menghabiskan 4 jam melakukan pemesanan makanan dan harus membayar biaya keterlambatan untuk memesan terlambat. DM diturunkan jabatan 3 bulan kemudian. Aku suka berpikir itu dimulai dengan aku, tetapi aku yakin ada faktor lain. Terima kasih telah menonton video ini. Kalian bisa like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.